Hai anime lovers, selamat datang kembali. Sebelum lanjut, boleh dong untuk like dan subscribe terlebih dulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya aku tambah semangat membuat kontennya. Bayangkan jika dunia tempat para zombie menguasai dan merajalela di jalanan, menimbulkan malapetaka dan memakan orang-orang dimanapun mereka berada. Itu akan terdengar seperti neraka bagi kebanyakan orang. Tetapi tidak bagi Tendo, karena dia menjalani kehidupannya sudah layaknya seperti zombie. Akibat dari dia yang menjalani siklus kerja yang berkesinambungan. Kala itu dia pun teringat harus segera tidur karena besok masih harus bekerja lagi. Semua itu berawal pada 3 tahun lalu, saat dia pertama kali mendapatkan pekerjaan impiannya. Dia pikir semuanya akan berjalan dengan indah dan menyenangkan, dan ternyata memang begitu. Semua orang bersikap baik dan ceria kepadanya, dan dia bahkan bertemu dengan orang yang sangat cantik bernama Otori di hari pertamanya bekerja. I was. Excuse me. Here, Oh, thank you. Where'd you go to school, Tendo? K University. What's a stud like you having trouble? Oh, thanks, but Tampaknya semuanya akan baik-baik saja bagi Tendo, tetapi kenyataan seringkali mengecewakan. Pada hari itu, setelah pesta kantor, tiba-tiba suasana hati berubah dan para pekerja lain menjadi lesu. Yah, itu ternyata karena mereka begadang 2 malam berturut-turut di tempat kerja, dan Tendo tidak diizinkan pulang sampai 2 hari kemudian. Dan pada saat itulah dia menyadari bahwa perusahaannya akan mengeksploitasinya. Keesokan paginya, dia bangun dan tiba-tiba tidak merasa begitu bersemangat untuk pergi bekerja. Namun karena dia berkuliah untuk mendapatkan pekerjaan, dia pun mau tidak mau harus melanjutkan karirnya. Di mana perusahaan itu memiliki beberapa kebijakan ramah karyawan, seperti hari libur yang tidak boleh digunakan oleh siapapun. Jika karyawan lembur namun mereka tidak akan dibayar, pekerjaan mereka pun bahkan dibayar rendah. Dan bos yang suka berteriak-teriak. Come crying to me for everything! You done without me! What did I say about doing stuff like that? Dan jangan lupakan bagian terbaiknya, masalah kesehatan yang melumpuhkan, namun tidak ada yang peduli. Pada tahun kedua, Tendo mulai menyerah pada masalah kesehatan yang melumpuhkan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Namun kemudian atasannya memberinya setumpuk pekerjaan lagi untuk dilakukan. Akan tetapi, satu-satunya hal yang membuatnya waras adalah Otori. Dan dia pun berpikir akan memiliki kesempatan berkencan dengannya. Namun keadaan semakin memburuk bagi Tendo. Karena cinta pertamanya ternyata milik CEO perusahaan itu. Dan akhirnya kini hilanglah sedikit kewarasan Tendo. Tendo pun tidak tahu mengapa dia masih bekerja di sana. Dimana karena pekerjaan yang mengeksploitasinya kini membuat dia layaknya seperti zombie hidup. Namun dia berpikir jika dia berhenti dari pekerjaan itu, maka dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Karena semua pekerjaan lain akan sama buruknya. Singkatnya, pada tahun ketiga, Tendo benar-benar didorong dengan keadaannya yang sangat buruk. Sampai di mana dia ingin benar-benar bertemu Train-kun supaya dia tidak harus pergi bekerja. Dan disinilah dia sekarang, terjebak dalam mode zombie sepenuhnya. Kini yang bisa dia pikirkan hanyalah pekerjaan, bahkan dunianya pun telah menjadi hitam dan putih. Kembali ke masa sekarang, Tendo pun terbangun di keesokan paginya dan mengalami serangan panik tentang tidak ingin pergi bekerja. Tetapi saat dia keluar rumah, dia melihat ada surat di kotak surat, karena dia lupa membayar parkir sepedanya. Jadi sebelum bekerja, dia pun pergi ke ruang manajer gedung untuk membayarnya. Saat dia sampai di tempat manajer gedung, dia pun terus mengetuk pintu, namun akan tetapi tidak ada jawaban. Kala itu dia melihat pintu yang setengah terbuka. Tendo pun masuk untuk mencari pengelola gedung. Namun apa yang dia temukan bukanlah yang dia harapkan. Dia melihat manajer gedung sedang diterkam seseorang yang telah menjadi zombie. Dan itu adalah warna yang pertama kali dia lihat setelah sekian lama. full of so many beautiful colors. I'm just happy to have a day off from work. Dia kemudian berlari keluar ruangan dan mencoba lari keluar gedung. Namun dia malah menemukan lebih banyak zombie yang menunggunya di luar. Tendo kemudian berbalik dan berlari ke atas gedung. Dia pun berpikir apa yang harus dia lakukan karena dia bisa saja terlambat bekerja. Tetapi saat dia melihat pesawat jatuh di atasnya, dia baru menyadari bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Tendo pikir, semua bosnya yang telah membuat hidupnya seperti neraka mungkin saja sudah mati. Jadi dia pun tidak perlu lagi pergi bekerja. Hidupnya kini kembali memiliki arti lagi,
dan dia akhirnya dapat melihat semua warna di dunia yang penuh warna sekali lagi. Tendo kemudian berbaring di atap dan memikirkan semua hal yang dapat dia lakukan sekarang, karena dia kembali memiliki waktu luang lagi. Dia kemudian memikirkan Otori dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Lantas, dia pun memutuskan untuk mencoba mengakui perasaannya terhadap Otori, bahkan jika itu harus membuatnya terbunuh. Dan siapa yang peduli jika Otori adalah cewek simpanannya CEO? Tendo berasumsi, toh, dengan betapa gendutnya CEO, dia mungkin tidak akan dapat berlari lebih cepat dari para zombie. Jadi bisa kemungkinan dia sudah mati sekarang. Dengan begitu, dia mengendarai sepedanya untuk mendatangi tempat Otori. Tetapi ketika dia sampai di tempat Otori, dia menemukan sepatu bosnya di sana. Dan benar saja bosnya telah menjadi zombie. Kemudian kala itu, Tendo mengambil kesempatan tersebut untuk mengundurkan diri. Experience. You hired and mentored me up until today. But please accept my resignation. Dan setelahnya Tendo kemudian mendorongnya keluar jendela. Namun sayangnya, Otori juga ternyata telah berubah menjadi zombie. Dengan kesedihan yang mendalam, kemudian Tendo mengakui perasaannya. Lalu kemudian Tendo pun bergegas kabur untuk menghindari gigitannya. Pada malam hari, dia berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya dengan keadaan dunia saat ini. Di mana dia pun bisa mati kapan saja. Jadi mengapa dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Dengan begitu, dia kemudian membuat daftar keinginannya tentang hal-hal yang ingin ia lakukan sebelum meninggal. Keesokan harinya, Tendo mengalami mimpi buruk tentang kondisi kerjanya yang mengerikan. Tetapi dia pun lega saat menyadari bahwa dunianya jauh lebih baik sekarang. Karena dunia telah mengalami kiamat zombie, dia pun senang karena kini dia tidak perlu lagi bekerja. And a very good morning, world! Dengan semangat baru yang dia miliki untuk hidup, dia akhirnya dapat membersihkan seluruh kamarnya yang seperti kapal pecah untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dan dia tidak pernah merasa lebih baik seperti sekarang. Tendo kemudian mengambil bir dari lemari es dan menikmatinya sebagai bir kebebasan pertamanya. Sementara itu, berita meliput bahwa kota telah kacau, serta ada kebakaran berkobar di mana-mana. Hingga ruang redaksi yang juga meliput berita pun dalam bahaya karena diserbu. Tendo pun menyaksikan siaran berita terputus, dan kini dia tahu bahwa secara objektif dunia telah menjadi seperti neraka. Tapi itu bukan masalahnya sekarang. Yang dia pedulikan hanyalah minum bir dan bermalas-malasan untuk menebus tahun-tahun penyiksaan yang telah dia lalui. Namun saat dia akan mengambil satu lagi bir, dia dihadapkan dengan kenyataan yang mengerikan. Karena kini dia kehabisan bir. Kini dia pun terpaksa harus pergi mengambil bir lagi dan itu tidak akan mudah. Namun hari malas macam apa yang akan dia lalui jika dia tidak memiliki bir untuk diminum. Jadi meskipun dia ingin tetap tinggal di rumah, terpaksa dia pun harus pergi mencari bir. Sementara Tendo menghadapi dilema, di ruangan lain terlihat sepasang suami istri yang sangat panik atas kiamat zombie yang melanda. Seperti orang lain pada umumnya, pria itu mengatakan pada istrinya bahwa jika mereka dapat bertahan satu hari lagi, maka mungkin mereka akan diselamatkan. Kala itu tidak diduga mereka menemukan Tendo yang sedang berjalan menuruni pipa. Pria itu ketakutan dan menyuruh Tendo untuk masuk selagi masih aman, tetapi Tendo mengatakan dia baik-baik saja. Tendo kemudian mengatakan saat ini dia harus pergi mengambil beberapa barang dan akan pergi ke Toserba. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai tetangga mereka. Sebagai tetangga yang baik, Tendo pun menawarkan untuk membawakan mereka beberapa barang seperti mie dan tisu toilet. Saat Tendo memacu sepedanya di jalan, para zombie mulai mengejarnya. Tendo menyadari bahwa jika dia dikepung, dia mungkin benar-benar bisa mati. Namun menurutnya bagaimana mungkin dia akan menjalani hari tanpa bir. Jadi, meskipun berisiko, tapi itu tidak apa baginya, yang terpenting dia bisa mendapatkan bir. Kemudian dia mendobrak pintu untuk masuk dan mulai menyanyikan lagu tentang birnya sambil berbelanja. Namun kemudian dia melihat seorang gadis berdiri di dekat kulkas. Tendo pun langsung merasa malu karena nyanyiannya begitu aneh. Dan karena canggung, dia pun mencoba menutupi kecanggungan itu dengan sedikit berbasa-basi. Namun gadis itu tidak mengatakan apapun padanya. Tendo pun berusaha terus mengajaknya berbicara. Tetapi dia hanya berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Tendo kemudian mencoba untuk meminta nomor kontaknya, hingga akhirnya si gadis mengatakan sesuatu.
dengan menanyakan mengenai Tendo yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk pergi membeli bir, alih-alih memilih prioritas untuk bertahan hidup. Dan yang lebih buruk, Tendo ternyata membiarkan pintu setengah terbuka, dan sekarang zombie-zombie itu mulai masuk. Tendo kemudian mencoba berada di depan si gadis untuk melindunginya. Akan tetapi, gadis itu kemudian menariknya kembali, karena sebuah truk yang berisikan zombie menerobos tembok, dan kemudian membunuh zombie-zombie itu secara kebetulan. Atas kejadian itu, Tendo mulai harus belajar menganalisis risiko sebelum melakukan sesuatu. Dan tentunya harus selalu menutup pintu. Dia pun berharap bisa bertemu dengan gadis itu lagi. Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Kala itu, sepedanya pun hancur akibat ditabrak truk, ditambah dia pun harus segera kabur dari kejaran para zombie. Namun dia pun tidak mungkin juga dia bisa berlari lebih cepat dari para zombie. Beruntung baginya ada skuter yang tergeletak di sana, Tendo pun kemudian menggunakannya. Karena sejak kiamat dimulai pada jam sibuk, jadi ada banyak kendaraan yang masih memiliki kunci tergeletak. Hingga akhirnya dia pun berhasil kembali ke gedung apartemennya, dan dia mampir ke apartemen tetangganya. Namun saat itu dia melihat apartemen tetangganya yang telah berantakan, yang mana sudah dipastikan tetangganya telah menjadi zombie. Malam itu Tendo teringat bahwa setiap saat dia mungkin saja akan menjadi zombie. Dan jika memang begitu dia masih ingin hidup sepenuhnya, untuk melakukan semua hal yang tidak dapat dia lakukan saat dia sibuk bekerja. Dia kemudian berpikir serta menuliskan semua hal yang ingin dia lakukan sebelum menjadi zombie. Keesokan harinya, kita melihat gadis itu di penthouse. Dia memulai rutinitas paginya dengan berlari sejauh 10 km di atas treadmill, dan dia kemudian menganalisis tentang bertahan hidup dari kiamat zombie. Salah satunya dengan menganalisis pola pergerakan zombie, serta mendapatkan persediaan makanan. Jadi itulah mengapa dia berada di Toserba tadi ketika dia bertemu Tendo, dia sudah menganalisisnya. Serta truk yang menabrak toko itu sudah diprediksi olehnya. Dia kemudian melihat kembali rekaman Tendo yang dia dapatkan, dan dia pun berpikir mengapa ada seorang yang acuh tak acuh atas kiamat zombie seperti Tendo. Sementara itu di sisi lain terlihat sekelompok penyintas lainnya, dan seorang gadis kecil menangis akibat karena kehilangan orang tuanya. Kemudian pemilik klub mencoba menghiburnya. Namun tidak berselang lama beberapa anak buahnya mendatanginya, dan mengatakan bahwa para zombie telah kembali. Dia lalu memberitahu gadis itu bahwa dia harus pergi untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi dia mengatakan bahwa dia pasti akan kembali. Mereka pun keluar untuk menghadapi gerombolan para zombie. Mereka kemudian mulai bertarung untuk melindungi semua orang yang tersisa di klub. All I ever wanted to do was... Sementara itu, Tendo masih menikmati kehidupan terbaiknya dengan sepeda motor barunya. Dia pun berencana menuju distrik Shinjuku untuk mencari sahabatnya, yang bernama Kencho. Sebelumnya pada hari itu, Tendo mencoba untuk menumbuhkan janggut yang keren. Dan untuk mempercepatnya, dia pun menggunakan spidol untuk menggambarnya, tetapi hasilnya tidak terlihat seperti yang dia inginkan. Tendo kemudian merenungkan apa yang harus dilakukan, hingga di mana tidak lama ponselnya menerima pesan. Dia pun sangat senang, karena itu berarti internet pasti sudah kembali aktif. Yang mana sejak dia mulai bekerja 3 tahun lalu, dia tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan teman-teman lamanya. Tendo kemudian mengirim banyak pesan ke semua teman-temannya dan berharap ada balasan. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa satu-satunya alasan internet berfungsi kembali adalah karena lalu lintas internetnya sepi. Dia pun terus menelusuri kontaknya dan menemukan salah satu temannya, yaitu Kencho. Menyadari Kencho adalah seorang petarung. Jadi dia pun berpikir tidak mungkin Kencho akan berbaring dan mati begitu saja. Namun sementara itu ternyata Kencho terlihat lemah tak berdaya dan sepertinya akan mati. Karena dia telah terjebak di ruangan itu selama 3 hari tanpa apa-apa selain air. Di mana lorong itu terlalu penuh dengan zombie sehingga dia tidak memiliki sedikit pun harapan untuk melarikan diri. Dan yang lebih buruk lagi, dia terjebak di tempat itu dengan wanita zombie. Dia pun beranggapan bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Namun kemudian tiba-tiba dia teringat tentang kenangannya bersama Tendo saat mereka masih kuliah. Pada saat itu Tendo benar-benar menghubunginya, dia pun terkejut bahwa dia mendapat telepon. Tendo pun menanyakan lokasi keberadaannya. Kencho kemudian mengatakan dia ada di Shinjuku. Namun akan tetapi Tendo tidak mungkin bisa sampai di sana
karena begitu banyaknya para zombie. Namun itu bukanlah masalah untuk Tendo. Tendo kemudian menutup teleponnya dan bersiap pergi ke Shinjuku. Dalam perjalanan dia teringat bagaimana terakhir kali mereka bertemu untuk sekedar minum-minum, di mana Kencho adalah seorang kontraktor real estate yang sukses dengan gaji yang besar. Dia pun selalu mendapatkan pujian dari atasannya, serta kehidupan cintanya yang juga berjalan mulus. Kencho memberitahu Tendo bahwa dia mungkin harus segera berhenti dari pekerjaan yang mengeksploitasinya. Namun pada saat itu Tendo masih tidak menyadari bahwa yang dikatakan Kencho itu benar. Sehingga terjadilah cekcok di antara keduanya, dan itulah akhir dari pertemuan mereka. Dia bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk meminta maaf atas hal itu. Jadi Tendo pun akan memastikan untuk melakukannya sekarang. So this is the end for me, huh? Sementara itu pemilik klub sebelumnya terlihat kewalahan, dan dia pun merasa bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Dan saat para zombie perlahan mendekatinya, sebuah klakson mobil di kejauhan mengalihkan perhatian para zombie. Sehingga hal itu membuat para zombie meninggalkannya. Yang mana itu juga menarik para zombie yang menahan Kencho di ruangan itu. Sehingga Tendo pun akhirnya bisa menemuinya. Kencho akhirnya melihat bahwa para zombie itu telah pergi. Dan saat itu Tendo muncul dengan berteriak sekeras-kerasnya, meminta maaf karena tidak mendengarkan nasihat Kencho kala itu. Karena dia merasa cemburu atas kehidupan Kencho yang sempurna. Kencho! I really am sorry! I got annoyed, and so I lashed out at you. Di mana akibat teriakan itu tentunya menarik lebih banyak zombie, dan mereka pun segera kabur menaiki gedung. Di mana para zombie pun berada tepat dekat di belakang mereka, sehingga mereka sekarang terjebak. Kencho pun berpikir bahwa itu adalah akhir baginya, tetapi Tendo tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Tendo kemudian memberitahu Kencho bahwa mereka harus melompati gedung, tetapi Tendo tidak terlalu yakin apakah Kencho bisa melompat. Sementara itu, Tendo kemudian melompati gedung, tetapi Kencho tidak melakukannya. Dia minta maaf pada Tendo karena membuatnya merasa cemburu atas kehidupannya saat itu. Namun sebenarnya dia juga membenci pekerjaannya. Dia bahkan merasa tidak lebih baik dari sampah, karena telah memaksa orang-orang ke dalam kontrak yang buruk. I was just showing off! I wanted to be a stand-up comedian! Leave that garbage job in the past and do it! Dan itu semua sama sekali tidak membuatnya senang. Di mana adapun yang selalu dia inginkan sebenarnya adalah menjadi pelawak. Tendo kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu semua masih belum terlambat. Yang mana kemudian Kencho pun akhirnya menyadari bahwa dia tidak boleh menyerah. Jadi dia pun berlari dan melompat dengan melepas semua pakaiannya. Namun sayangnya dia hampir saja terjatuh dan tergantung tanpa pakaian. Tendo pun kemudian menariknya tepat waktu. Setelah itu, keduanya menghabiskan malam dengan minum-minum sambil telanjang, seperti layaknya gelandangan. Singkat cerita, di keesokan harinya, Tendo terlihat menikmati hari dengan memainkan video game zombie. Namun dia terus kalah dalam permainan. Sementara itu, Kencho telah memasak untuknya. Di mana makanan itu adalah makanan terbaik yang pernah dicicipi Tendo. Dan bukan saja mengagumi kemampuan Kencho dalam memasak, Tendo juga berkomentar tentang Kencho yang hebat dalam segala hal. Seperti halnya Kencho yang begitu populer di kalangan wanita. Kencho kemudian mengatakan kemampuan memasak itu adalah hal yang normal. Dan kurangnya keterampilan yang dimiliki Tendo, mungkin itu yang menjadi alasan mengapa dia tidak beruntung dalam kehidupan cintanya. Kala itu Kencho melihat daftar catatan Tendo, dan menurutnya itu agak tidak realistis, bahkan mustahil. Serius deh, bagaimana Tendo bisa ketemu pramugari di kiamat zombie? Tapi terlepas dari itu, Tendo tetap akan melakukan apapun yang dia mau, bahkan jika itu tampak mustahil. Kencho pun mengatakan, "Oke, terserah lu dah." Dan dengan melihat daftar itu yang tidak sampai 100, Kencho kemudian menambahkan mimpinya sendiri untuk menjadi pelawak ke dalam daftar. Setelahnya Tendo bertanya apakah mereka bisa pergi ke mall untuk mengambil TV layar datar besar. Singkatnya mereka pun berangkat dengan motor kesayangan untuk mengambil TV. Namun di pertengahan jalan mereka harus dihadang jalan buntu. Serta sebuah truk tangki melaju dengan cepat ke arah mereka, tentunya dengan si supir yang telah menjadi zombie. Kencho pun sangat ketakutan, namun Tendo teringat kembali apa yang terjadi saat dia membeli bir kala itu. Yaitu dia harus berpikir supaya bisa menganalisis keadaan. Dia pun kemudian mendapat ide untuk melompati mobil itu.
Dan untungnya perhitungan Tendo tepat, sehingga mereka pun berhasil melompatinya. Mereka pun pergi ke mall bawah tanah untuk menghindari api. Tapi seperti biasa di mall itu tentunya terdapat banyak zombie. Dan saat itu melarikan diri bukanlah pilihan yang tepat. Jadi mereka kemudian melompat dari motor dan mulai berlari menuju toko terdekat yang pintunya sedikit terbuka. Kemudian sebuah senter menyala, di mana saat berbalik mereka menemukan 3 wanita dan 1 pria meringkuk di belakang. Kencho pun bersyukur bahwa masih ada yang selamat. Namun gadis itu tidak mengerti mengapa Kencho begitu bersyukur, karena mereka telah terjebak di tempat itu dengan dikelilingi para zombie. Namun setidaknya itu adalah toko yang aman, sehingga mereka tidak akan kelaparan. Mereka kemudian menjelajahi toko untuk mencari makanan dan minuman. Setelahnya mereka pun duduk untuk saling berbagi cerita. Kencho kemudian bertanya kepada gadis-gadis itu, mengenai apakah mereka saling kenal satu sama lain. Mereka kemudian memperkenalkan diri sebagai Rika, Maki, serta Yurika. Dan ketika Kencho bertanya bagaimana mereka saling kenal, mereka mengatakan bahwa mereka adalah rekan kerja di penerbangan. Yang mana ternyata mereka baru saja mendarat di Jepang ketika kekacauan ini dimulai. Dan ya, mereka adalah pramugari. Tendo pun menyadari bahwa itu adalah salah satu keinginannya untuk menghabiskan waktu dengan pramugari. Tanpa pikir panjang, Tendo pun memulai aksinya dengan mendekati salah satu gadis itu. Namun gadis itu yang bernama Yurika sedikit kesal dengan Tendo, karena Tendo tidak terampil dalam merebut perhatian wanita. Tendo pun mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Dia bahkan melihat ke arah Kencho untuk meminta bantuan. Namun sementara itu, seperti biasa, sang master terlihat dengan mudahnya merebut perhatian Maki. Namun Tendo pun masih bingung harus berbuat apa, jadi dia pun mencoba untuk memeriahkan suasana, di mana dia kemudian meminum sebotol bir melalui hidung. Tentu aksi konyolnya itu membuat semua orang tertawa. Dan setelahnya Tendo kemudian memuntahkannya, karena mungkin dia terlalu berlebihan meminum bir. Saat itu Yurika datang untuk memeriksanya, dan Tendo pikir dia pun mungkin masih punya kesempatan untuk mendekatinya. Sementara itu Rika masih minum, dan saat dia melampiaskan semua rasa frustrasinya pada pria yang pengecut itu. Namun pria itu ternyata telah terinfeksi, dan dia tidak memberitahu siapapun. Hingga di mana saat Rika terus mengoceh, pria itu muncul dari bawahnya. Namun Rika tidak menyadari bahwa pria itu telah terinfeksi, sehingga kemudian pria yang telah menjadi zombie itu menggigitnya. Sementara itu Tendo masih di kamar mandi bersama Yurika. Yurika pun membantu Tendo dengan baik, dan Yurika kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah mempunyai pacar. Kencho dan Maki akhirnya turun untuk memeriksa Rika. Namun Maki yang masih linglung tidak menyadari bahwa Rika telah berubah menjadi zombie. Di mana Rika yang telah menjadi zombie pun langsung menerjang Maki dan mencabik wajahnya. Lalu kemudian menerjang Kencho. Akan tetapi, Kencho bisa menghajarnya dengan sebuah koper. Namun pertanyaannya, kemana perginya lelaki tua itu? Sementara itu, Tendo dan Yurika terlihat sedang ngobrol tentang pekerjaan mereka. Yurika pun menceritakan tentang seorang pria tua yang telah membuatnya mempertahankan setiap pilihannya untuk menjadi pramugari. Dan saat itu mereka pun akhirnya akrab. Mereka pun bahkan saling membicarakan impian mereka. Namun kemudian lelaki tua itu turun dari tangga dan menggigit Yurika sebelum dia sempat menghindar. Tendo kemudian menjatuhkan pria itu dari tangga. Tendo pun tidak ingin meninggalkan Yurika di sana. Akan tetapi dia tidak punya pilihan, karena Yurika akan segera berubah menjadi zombie dan lelaki tua itu masih di sana. Sebelum berubah seutuhnya, Yurika kemudian menyuruh Tendo untuk segera pergi. Maybe someday I'll find... It truly felt like a real party. Tendo lalu bertemu Kencho yang memiliki kejutan untuknya. Yah, ternyata dia berhasil mengambil TV layar datar. Keduanya pun akhirnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor mereka. Dan Tendo kemudian merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia pun akan memastikan bahwa dia akan mengingat apa mimpinya dan dia menambahkannya ke dalam daftar.